Coba jujur sebentar. Tanggal gajian itu rasanya kayak hari raya kecil. Notif masuk, senyum muncul, pikiran langsung, bulan ini kayaknya bisa agak napas. Tapi anehnya, baru lewat seminggu, saldo udah mulai nyusut. Belum tengah bulan, tapi kepala udah mulai ngitung. Ini nanti cukup nggak ya sampai gajian lagi? Padahal, nggak foya-foya ekstrim, nggak judi, nggak hidup hedon barah. Hidup normal-normal aja. Dan justru itu masalahnya. Banyak orang hidup di mode bertahan, bukan berkembang. Gaji datang, bayar ini itu, sisanya entah kemana. Bukan karena boros besar, tapi bocor halus. Kopi kecil tiap hari, cicilan yang dulu kelihatan ringan, langganan yang jarang dipakai tapi nggak pernah dicabut. Semua terasa sepele, sampai diakumulasi. Dan tanpa sadar, uang nggak lagi kita atur. Uang yang ngatur kita. Di titik ini, banyak orang langsung nyimpulin, ya wajar, gaji gue emang kecil. Buku Melek Keuangan justru ngerem kesimpulan itu. Karena faktanya, ada orang gajinya naik, tapi stresnya ikut naik. Ada yang pendapatannya double, tapi utangnya juga double. Ada yang kelihatannya mapan, tapi panik kalau 1 bulan aja nggak kerja. Masalahnya bukan cuma berapa uang yang masuk, tapi apa yang kita lakukan setiap kali uang itu datang. Sejak kecil kita diajarin cara cari uang. Nilai bagus, kerja, gaji. Tapi hampir nggak pernah diajarin gimana uang bekerja, gimana uang bisa jadi alat, bukan beban, dan gimana keputusan kecil hari ini ngunci hidup kita di masa depan. Akhirnya banyak orang dewasa secara umur, tapi anak-anak secara finansial. Bukan karena bodoh, tapi karena nggak pernah diajarin. Buku ini nggak langsung ngomong investasi, nggak nyuruh kaya cepat, nggak jual mimpi. Buku ini mulai dari satu hal yang sering kita hindari. Ngaca. Ngaca ke kebiasaan, cara mikir, dan hubungan emosional kita sama uang. Karena sebelum uang bisa nambah, kesadarannya harus naik dulu. Dan di bab 1, penulis mulai ngebedah akar utamanya. Hubungan kita dengan uang, yaitu cerita hidup kita sendiri. Tentang kenapa kita takut miskin, kenapa gampang tergoda, dan kenapa sering ngerasa kurang padahal nggak selalu begitu. Disinilah perjalanan sebenarnya dimulai. Hubungan kita dengan uang dibentuk sejak lama, bukan baru sekarang. Ada satu fakta yang sering bikin gak nyaman. Cara kita memperlakukan uang hari ini sebagian besar bukan hasil keputusan sadar. Itu hasil kebiasaan lama. Waktu kecil kita ngelihat orang tua. Ada yang selalu cemas soal uang, ada yang tiap pegang uang langsung habis. Ada yang percaya yang penting kerja keras nanti juga cukup. Tanpa sadar, itu semua terekam dan mempengaruhi cara kita berpikir. Jadi ketika kita dewasa, gampang panik saat saldo menipis, merasa bersalah saat nabung tapi juga merasa hak buat jajan, atau ngerasa sukses harus kelihatan dari luar. Padahal kita nggak pernah duduk dan mikir, kenapa gue ngelakuin ini? Penulis menekankan satu hal krusial, uang itu netral, tapi hubungan kita dengannya nggak pernah netral. Uang bisa jadi sumber rasa aman, alat pembuktian diri, atau bahkan pelarian dari rasa kosong. Makanya, 2 orang dengan gaji sama bisa punya hidup keuangan yang jauh berbeda. Bukan karena pintar atau bodoh, tapi karena emosi yang mereka bawa saat ambil keputusan. Ada orang yang baru gajian langsung beli sesuatu mahal. Bukan karena butuh, tapi karena pengen ngerasa akhirnya gue bisa. Ada juga yang pendapatannya naik, gaya hidup ikut naik, karena takut dibilang gak naik level. Ini bukan soal salah atau benar, ini soal kesadaran. Selama kita nggak sadar kenapa kita ngeluarin uang, uang akan terus bocor lewat alasan-alasan yang kelihatan masuk akal. Bab ini ngajak kita berhenti nyalahin gaji, keadaan, atau nasib, dan mulai nanya, pola apa yang selama ini gue ulang? Keputusan mana yang emosional tapi gue anggap logis? Dan uang ini sebenarnya gue pakai buat apa? Alat
atau penenang? Karena perubahan keuangan nggak dimulai dari nambah uang, tapi dari ngubah hubungan. Setelah kita sadar satu hal ini, pertanyaannya berubah. Bukan lagi gimana caranya punya lebih banyak uang, tapi kenapa setiap ada uang, gue selalu ngerasa kurang. Dan di bab 2, penulis mulai membongkar jebakan paling umum dalam hidup finansial modern. Gaya hidup yang kelihatannya wajar, tapi pelan-pelan mencekik. Gaya hidup yang terlihat wajar, tapi diam-diam mengunci kita. Bab ini mulai dari satu kebohongan yang paling sering kita telan mentah-mentah. Hidup gue biasa aja kok. Padahal biasa aja versi hari ini seringkali lebih mahal dari kemampuan kita sendiri. Coba perhatiin hidup sehari-hari. Bukan liburan ke luar negeri tiap bulan, bukan belanja barang mewah non-stop, tapi nongkrong karena sekalian aja. Upgrade barang karena yang lama masih bisa dijual. Cicilan kecil karena bulanan doang. Semua kelihatannya masuk akal. Semua terasa pantas. Masalahnya bukan satu keputusan besar. Masalahnya akumulasi keputusan kecil. Di bab ini, penulis nunjukin bahwa banyak orang bukan hidup sesuai kemampuan, tapi hidup sesuai lingkaran sosialnya. Kita nggak sadar sedang berkompetisi. Sama teman, sama rekan kerja, bahkan sama versi ideal diri sendiri di kepala. Bukan buat pamer, tapi buat nggak ngerasa ketinggalan. Dan disitulah jebakannya. Karena gaya hidup itu licin. Dia nggak datang sambil teriak, "Halo, aku bakal bikin kamu miskin." Dia datang pelan. Sekali-sekali nggak apa-apa. Kan kamu kerja keras. Orang lain juga gitu. Tanpa sadar, standar hidup naik. Tapi rasa aman nggak ikut naik. Ada orang yang gajinya naik, langsung pindah gaya hidup. Bukan buat nyaman, tapi buat sesuai level. Akhirnya apa? Pemasukan naik, pengeluaran ikut naik, tabungan tetap nol, stres malah nambah. Ini yang disebut inflasi gaya hidup. Bukan karena boros ekstrim, tapi karena nggak pernah berhenti ngejar cukup versi luar. Bab ini seperti tamparan halus. Bukan penghasilan kecil yang bikin kita susah maju, tapi gaya hidup yang tumbuh lebih cepat dari kesadaran. Selama kita terus nyamain hidup dengan orang lain, uang akan selalu habis buat ngejar perasaan aman palsu. Dan yang lebih bahaya, kita mulai menganggap ini normal. Setelah bab ini, satu hal harusnya mulai kebuka. Hidup hemat bukan soal telit, tapi soal punya kendali. Dan pertanyaannya sekarang bukan lagi, gaya hidup gue kebesaran atau enggak? Tapi, sebenarnya, uang gue selama ini habis buat apa? Di bab 3, penulis mulai ngajak kita melakukan hal yang sering dihindari, menghadapi kenyataan angka. Menghadapi angka, jujur sama keuangan sendiri. Bab ini dimulai dari satu kenyataan pahit. Banyak orang bilang ingin berubah, tapi takut melihat kenyataan. Bukan takut kerja lebih keras, bukan takut berhemat, tapi takut lihat angka sebenarnya. Kita sering tahu saldo sekilas lalu tutup aplikasi. Ingat total cicilan, tapi nggak pernah dijumlah. Ngerasa kayaknya aman tanpa bukti. Bukan karena bodoh, tapi karena angka itu jujur dan kejujuran kadang menyakitkan. Makanya banyak orang lebih nyaman hidup dengan perasaan, bukan data. Penulis tegas, selama kita menghindari angka, kita nggak pernah benar-benar pegang kendali. Uang yang nggak dicatat sama dengan uang yang nggak disadari. Dan uang yang nggak disadari sama dengan uang yang gampang bocor. Bukan karena besar, tapi karena nggak pernah dilihat utuh. Banyak orang baru sadar kondisi keuangannya ketika ditolak pinjaman, darurat datang, atau kehilangan penghasilan. Padahal sinyalnya udah lama ada, cuma diabaikan. Bab ini ngajak kita melakukan satu hal sederhana tapi krusial, mendudukan uang sebagai fakta, bukan asumsi. Bukan langsung rapi, bukan langsung ideal, tapi tahu berapa masuk, tahu kemana keluar, tahu selisihnya apa.
Karena dari situ baru bisa dibedakan mana kebutuhan, mana kebiasaan, mana pelarian. Tanpa ini, semua rencana keuangan cuma jadi niat baik. Bab 3 ini seperti bilang, kamu nggak harus kaya dulu buat tertib, tapi kamu harus tertib dulu kalau mau punya arah. Keuangan yang sehat nggak dimulai dari angka besar, tapi dari keberanian untuk jujur. Setelah angka mulai kelihatan, biasanya muncul dua reaksi, kaget atau denial. Dan disitulah bab 4 masuk. Karena setelah tahu kondisi nyata, pertanyaannya berubah lagi. Kalau begini, keputusan apa yang harus gue ambil sekarang? Di bab 4, penulis mulai membahas tentang prioritas. Bukan versi teori, tapi versi hidup nyata yang penuh kompromi. Uang selalu bicara tentang prioritas, bukan niat. Bab ini ngeruntuhin satu kalimat yang sering kita pakai buat nenangin diri. Sebenarnya gue pengen nabung, pengen rapi, pengen aman. Cuma belum bisa sekarang. Masalahnya, uang nggak pernah denger niat. Uang cuma ngikutin keputusan nyata. Hampir semua orang bilang, keluarga itu penting, masa depan itu penting, keamanan finansial itu penting. Tapi, lihat kemana uangnya pergi. Kalau setiap bulan, hiburan selalu ada, cicilan gaya hidup selalu jalan, tapi dana darurat selalu nanti. Itu bukan soal lupa, itu soal prioritas yang sebenarnya. Dan bab ini ngajak kita jujur soal itu. Penulis menegaskan satu hal sederhana tapi nyentil. Uang adalah alat ukur prioritas paling jujur dalam hidup kita. Bukan kata-kata, bukan rencana, tapi aliran uang. Kalau kita bilang A penting, tapi uang selalu lari ke B, berarti B lah yang sebenarnya kita anggap penting. Dan ini sering bikin gak nyaman. Ada orang bilang, gue pengen bebas finansial, tapi tiap ada uang lebih, langsung habis buat reward impulsif. Ada yang bilang, gue pengen aman, tapi gak pernah mau menunda kesenangan kecil. Bukan salah, tapi ini nunjukin satu hal. Kita sering pengen dua hal yang saling bertabrakan. Bab ini bukan nyuruh hidup sengsara, bukan ngajarin jadi kikir. Bab ini ngajarin satu skill dewasa. Berani bilang belum sekarang ke sesuatu yang kita mau, demi sesuatu yang kita butuhkan. Dan itu berat, karena nggak ada tepuk tangan untuk keputusan bijak. Yang ada cuma rasa, kayaknya gue doang yang nahan diri. Penulis ngajak kita berhenti nanya, apa yang masih bisa gue beli? Dan mulai nanya, apa yang rela gue tunda? Karena hidup bukan soal semua bisa. Hidup soal memilih dengan sadar. Setelah prioritas mulai jelas, satu hal jadi makin terasa. Keputusan finansial bukan soal pintar atau enggak, tapi soal konsisten atau enggak. Dan disitulah bab 5 masuk. Karena tahu prioritas itu satu hal, menjaganya dari godaan sehari-hari, itu cerita yang jauh lebih susah. Masalahnya bukan nggak tahu, tapi nggak konsisten. Bab ini terasa kayak ditegur pelan tapi tepat sasaran. Karena jujur aja, kebanyakan orang udah tahu apa yang harus dilakukan. Nabung itu penting, utang konsumtif itu bahaya, dana darurat itu perlu. Masalahnya bukan di pengetahuan, masalahnya di menjalankan. Setiap keputusan finansial yang baik jarang langsung terasa hasilnya. Nabung hari ini nggak langsung kelihatan. Nolak jajan nggak ada yang puji. Tertib nggak bikin hidup langsung wow. Sebaliknya, keputusan impulsif langsung kasih rasa enak. Dan otak kita suka yang instan. Bab ini menjelaskan, kita bukan kurang niat. Kita kalah sama emosi jangka pendek. Penulis menekankan bahwa disiplin keuangan bukan soal kemauan keras tiap hari, tapi soal sistem yang bikin kita jarang tergoda. Bukan mengandalkan motivasi, karena motivasi itu naik turun. Yang bikin bertahan justru aturan kecil, kebiasaan sederhana, keputusan yang diotomatisasi. Ada orang yang bilang, nanti kalau udah sisa, gue nabung. Padahal sisa itu jarang ada. Bab ini ngebalik logikanya. Nabung dulu, hidup dari sisanya. Bukan karena sakti, tapi karena dipaksa oleh sistem.
Bab ini ingin kita berhenti berharap pada versi ideal diri sendiri. Karena versi itu rajin, konsisten, nggak gampang tergoda. Di dunia nyata, yang ada adalah versi lelah, capek, dan emosional. Makanya, keuangan yang sehat dibangun bukan di hari semangat, tapi di hari biasa. Setelah disiplin mulai terbentuk, pertanyaannya berubah lagi. Kalau udah rapi dan konsisten, langkah berikutnya apa? Di bab 6, penulis mulai membahas tentang membangun perlindungan. Bukan buat kaya cepat, tapi buat nggak runtuh saat hidup ngetes kita. Hidup itu nggak pernah lembut, jadi keuangan jangan rapuh. Bab ini dibuka dengan satu pengingat yang sering kita skip. Hidup nggak pernah nanya kamu siap atau enggak. Tiba-tiba, motor mogok, orang tua sakit, kerjaan goyah, atau penghasilan berhenti. Dan masalahnya bukan kejadian itu. Masalahnya adalah kita sering kejebak kaget. Bukan karena musibahnya besar, tapi karena kita berdiri tanpa bantalan. Banyak orang hidup rapi di atas kertas, sampai satu kejadian kecil datang. Dan saat itu, tabungan gak siap, dana darurat belum ada. Akhirnya, utang jadi solusi tercepat. Bukan karena bodoh, tapi karena selama ini mikir kayaknya aman-aman aja. Bab ini ngajarin satu hal penting. Aman itu bukan perasaan, tapi persiapan. Penulis menekankan bahwa tujuan awal ngatur keuangan bukan buat kaya, tapi buat tahan banting. Biar hidup boleh kacau, tapi keuangan gak ikut runtuh. Makanya perlindungan jadi kunci. Dana darurat, proteksi, dan jarak aman antara hidup dan krisis. Bukan keren, tapi penting. Karena bab ini gak seksi. Dana darurat nggak bisa dipamerin, proteksi nggak bikin kelihatan sukses, nggak ada cerita wow. Tapi justru disitulah nilainya. Bab ini seperti bilang, kalau kamu pengen tenang, siaplah untuk kelihatan biasa. Di titik ini, kita berhenti ngejar validasi, mulai ngejar ketenangan. Bukan hidup mewah, tapi hidup yang nggak panik tiap ada masalah. Dan itu game changer. Setelah fondasi aman mulai kebentuk, barulah pertanyaan klasik muncul lagi, tapi dengan sudut pandang yang beda. Kalau bukan cuma bertahan, gimana caranya uang bisa bantu hidup gue tumbuh? Dan di bab 7, barulah penulis mulai ngomongin tentang pengembangan. Bukan lompat, tapi naik pelan, sadar resiko, dan tahu tujuan. Uang itu harus kerja juga, bukan kamu terus. Sampai titik ini, satu hal harusnya sudah jelas. Ngatur keuangan bukan cuma soal selamat dari krisis. Kalau cuma bertahan, kita akan capek seumur hidup. Dan bab 7 mulai nanya dengan jujur. Kalau semua rapi, masa iya hidup segini-segini aja? Banyak orang mikir, investasi sama dengan kaya cepat. Uang kerja sama dengan resiko besar. Nunggu nanti kalau penghasilan udah gede. Bab ini langsung ngerem ekspektasi itu. Penulis nggak jual mimpi, justru bilang, uang nggak akan kerja kalau kamu nggak kasih waktu. Bukan trik, bukan feeling, tapi proses. Ada orang bilang, gue mau investasi, tapi takut rugi. Padahal, hidup tanpa persiapan juga beresiko. Bab ini ngajarin satu pergeseran mindset. Resiko terbesar bukan rugi, tapi nggak mulai sama sekali. Karena waktu itu aset paling mahal, dan dia nggak bisa diulang. Penulis menekankan bahwa tujuan investasi bukan buat pamer, bukan buat flexing, tapi buat memberi waktu di masa depan. Supaya suatu hari, kamu bisa bilang tidak ke hal yang gak kamu mau. Kamu punya pilihan, kamu gak hidup di mode kejar-kejaran. Dan itu gak instan. Banyak orang lompat ke bab 7 tanpa lewat bab-bab sebelumnya. Akhirnya, belum punya dana darurat, disiplin belum kebentuk, tapi sudah pengen hasil besar. Bab ini justru mengingatkan, pertumbuhan yang sehat selalu punya fondasi. Kalau fondasinya rapuh, yang tumbuh bukan tenang, tapi stres. Di titik ini, buku mulai melambat. Bukan karena kehabisan ide, tapi karena satu pesan penting harus nempel. Keuangan yang sehat bukan soal seberapa cepat kamu sampai, tapi seberapa lama kamu bisa bertahan dan berkembang. Dan di bab 8, penulis menutup dengan satu pertanyaan besar. Bukan tentang uang, tapi tentang hidup seperti apa yang sebenarnya kamu kejar.
Uang itu bukan tujuan, tapi cermin cara kita hidup. Di bab terakhir ini, penulis seperti narik nafas panjang, lalu ngajak kita duduk sebentar. Bukan buat nambah strategi, bukan buat nambah angka, tapi buat nanya sesuatu yang sering kita hindari. Sebenarnya, hidup seperti apa yang sedang gue bangun? Sepanjang buku ini, kita ngomongin kebiasaan, disiplin, prioritas, perlindungan, dan pertumbuhan. Tapi semua itu akhirnya balik ke satu hal, nilai hidup. Karena uang cuma ngikutin arah yang kita pilih. Kalau hidup kita penuh distraksi, uang juga akan bocor ke sana. Kalau hidup kita sadar, uang pun jadi lebih terarah. Penulis menegaskan, keuangan yang sehat bukan tentang hidup paling hemat, tapi hidup paling selaras. Selaras antara apa yang kita bilang penting dan kemana uang kita benar-benar pergi. Bukan soal lebih dari orang lain, tapi cukup menurut diri sendiri. Di titik ini kita berhenti nanya, gimana caranya punya lebih banyak? Dan mulai nanya, berapa yang sebenarnya cukup buat gue? Pertanyaan ini kelihatannya sederhana, tapi jawabannya bikin hidup jauh lebih ringan. Karena saat tahu cukup, kita berhenti dikejar-kejar. Buku Melek Keuangan gak menjanjikan hidup instan, gak nawarin jalan pintas. Yang ditawarin cuma satu, kesadaran. Kesadaran bahwa uang adalah alat, keputusan kecil itu menentukan, dan ketenangan dibangun, bukan ditunggu. Kalau hari ini hidupmu masih berantakan, itu bukan akhir cerita. Itu cuma tanda kamu baru mulai melek. Melek keuangan bukan tentang jadi kaya, tapi tentang berhenti hidup tanpa arah, dan mulai membangun hidup yang benar-benar kamu pilih.